Selamat pagi Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadat penutupan BKSN. Selama 1 bulan kita sudah memberikan perhatian khusus pada kitab suci dan merenungkannya. Semoga apa yang kita renungkan selama 1 bulan ini dapat menguatkan iman kita dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama ini pula, kita akan melakukan ibadat pembukaan bulan Rosario. Melalui perlindungan dan perantaraan Bunda Maria, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, marilah kita ikut ibadat pagi hari ini dengan penuh kegembiraan dan sikap hikmat. Tiada
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan rahmat sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita pantas bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan, atas keselamatan, dan juga kebahagiaan yang kita rasakan bersama, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul untuk mengadakan ibadat bersama-sama. Pagi ini kita akan mengikuti ibadat penutupan bulan Kitab Suci Nasional yang sudah selama 1 bulan September ini kita lalui bersama. Kita telah membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sekaligus kita akan menyambut bulan Rosario, yaitu pada bulan Oktober. Kita akan senantiasa bersama-sama dengan Bunda Maria berdoa kepada Tuhan. Dengan perantaraan Bunda Maria kita akan menyampaikan doa-doa kepada Tuhan agar segala yang kita perlukan Tuhan Allah akan mengabulkan. Semoga melalui kegiatan yang sudah kita lakukan selama bulan Kitab Suci semakin menambah iman kita kepada Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca, kita renungkan, kita resapi, dan sehingga nanti bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengawali ibadat ini, marilah kita hening sejenak. Kita undang Tuhan untuk hadir di dalam diri kita masing-masing. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu yang mengumpulkan kami semua untuk mendengarkan ajaran-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus, agar pikiran dan perasaan kami hanya tertuju kepadamu, dan kami sungguh mengerti apa yang Engkau ingin kami perbuat dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berterima kasih atas kebaikan-Mu hari ini, karena memberikan kami hidup yang gembira dalam segala hal. Ajarilah kami untuk selalu mencintai Engkau melalui sesama kami. Semua ini kami persembahkan dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang marilah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini dapat berjumpa kembali secara virtual dalam acara penutupan bulan Kitab Suci Nasional dan pembukaan bulan Rosario tahun 2020. Anak-anak serta Bapak Ibu yang terkasih, selama 1 bulan di bulan September, kita semua sudah mendalami kitab suci melalui bacaan-bacaan harian, renungan pagi di hari Senin, dan juga melalui berbagai lomba terkait dengan kitab suci. Terima kasih kepada anak-anak, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu orang tua murid yang telah mendukung kegiatan tersebut sehingga semua dapat terlaksana dan berjalan lancar. Semoga melalui pembacaan, renungan, dan kegiatan lomba BKSN, iman kita semakin diteguhkan. Dan semoga kita semua menjadi semakin peduli dan semakin adil kepada saudara-saudara kita sesuai dengan tema BKSN, yaitu menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih, kembali di bulan Oktober ini, umat Katolik termasuk kita akan memfokuskan berdoa rosario. Rosario di sini hanya sebagai sarana saja. Doa-doa kita tetap ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan adalah satu-satunya yang kita sembah dan kita muliakan. Melalui doa rosario, kita mohon berkat dan pendampingan Bunda Maria agar doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa melalui Bunda Maria? Karena Bunda Maria adalah satu-satunya ibu yang dipilih Tuhan sebagai perantara kita semua. Ibu yang suci, ibu yang penuh kelemah lembutan, ibu yang sabar, ibu yang penuh kasih. Anak-anakku yang terkasih, bulan Rosario tahun ini mengambil tema kasih itu sabar
dan murah hati. Tema ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa yang dimaksud dengan kasih? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Contohnya, kasih sayang mama kepada kalian. Berarti ada hubungan keterkaitan antara kalian dengan mama. Anak-anak, kenapa kita harus saling mengasihi? Kita harus mengasihi orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Contohnya, kalau kalian di rumah sendirian, enak atau tidak? Pasti merasa kesepian. Pasti kalian butuh teman, ya, butuh orang lain yang menghibur. Mungkin kalian lapar, perlu makan. Nah, butuh mama kamu memasakkan makanan untuk kalian. Ya, sekali lagi bahwa kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Apa bukti kasih Allah kepada manusia? Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Kristus adalah Allah sendiri yang rela menjadi manusia karena cintanya kepada kita. Apa yang dimaksud dengan kasih dalam agama Kristen? Anak-anak, kasih dalam agama Kristen adalah persahabatan manusia dan Allah sendiri yang mempersatukan kita dengan Allah. Contohnya, kalau kita berdoa, berarti kita sedang menjalin kasih dengan Allah. Melalui doa kita bisa curhat, bisa cerita, bisa mohon sesuatu, bisa bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita sering berdoa. Nah, anak, sebagai orang beriman, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya. Misalnya, kalian mengasihi temannya, kalian dapat berteman, dapat melakukan sesuatu dengan temannya, ya. Coba kalau tidak saling mengasihi, ya. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengasihi. Nah, juga dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah, mendapat kebahagiaan dalam hidupnya di dunia, serta kita semua mengalami kebahagiaan dalam surga kelak kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya, seperti yang diceritakan dalam Injil Matius yang baru saja kita dengar. Demikianlah, ada 3 hal yang penting, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, sebagai umat beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih.
Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mencontohkan terlebih dahulu kepada kita tentang kasih. Maka kita harus hidup dalam kasih seperti Allah. Nah, hidup dalam kasih Allah itu seperti apa? Hidup dalam kasih Allah berarti kita harus sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, mau memaafkan, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kita juga harus sabar menanggung segala sesuatu. Nah, anak-anak, demikian hal yang bisa saya sampaikan. Marilah kita semua berusaha hidup dalam kasih Allah agar kita diselamatkan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam AMDG. Percaya akan kemurahan dan kebaikan Tuhan
yang senantiasa mengabulkan doa dan permohonan kita. Marilah kita melambungkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Bagi pemimpin bangsa dan negara Indonesia, ya Bapa, semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka selalu mengutamakan kesejahteraan dan kedamaian bagi kehidupan seluruh rakyatnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi di negara kami dan dunia. Negara kami dan dunia saat ini sedang terjadi wabah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak umat pilihan-Mu meninggal dan juga sakit. Kiranya dengan kasih-Mu, Engkau berkenan mengangkat segala mara bahaya yang saat ini sedang merajalela, agar kami semua merasa tenang, aman, serta damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin dan pelayan gereja, ya Bapa, Engkau telah memilih serta mengutus para pemimpin dan pelayan gereja kami. Semoga melalui pelayanan dan keteladanan mereka, firman-Mu sungguh menjadi pegangan dan terang bagi kehidupan seluruh umat yang Engkau sayangi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita yang menderita, ya Bapa, hadirlah dalam kehidupan saudara-saudara kami yang menderita. Mereka merindukan kebahagiaan dalam hidupnya. Kiranya Engkau berkenan mengutus orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk memimpin kehidupan kami, agar kehidupan kami seturut kehendak-Mu yang selalu rendah hati, mau menghargai sesama kami, baik kelebihan maupun kekurangan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, ungkapan doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan segala permohonan dan doa kami, karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu doa-doa yang sudah kita ungkapkan kepada Tuhan, dan marilah kita satukan doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kami
Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, sekarang kita mari berdoa, mohon kepada Bunda Maria, kiranya Bunda juga berkenan mendoakan kita dan menyampaikan doa permohonan kita kepada Yesus Putranya. Kita doakan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari sikap dan rasa iri hati. Biarkanlah kami memiliki sikap rendah hati, seperti sikap anak kecil yang selalu mengandalkan kuasa-Mu. Tambahkanlah kepada kami kasih-Mu sendiri, agar kami menjadi sabar dan murah hati di dalam segala hal, dalam kehidupan sehari-hari, agar kelak kami mengalami sukacita serta kedamaian bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Demi Kristus dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan selalu memberkati semua usaha dan niat kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat semuanya? Oke, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa untuk anak-anak SD Strada Santa Maria pada pagi hari ini yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan yaitu penutupan bulan Kitab Suci Nasional sekaligus pembukaan bulan Rosario. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selama bulan September
kita semua sudah mengikuti berbagai macam kegiatan dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional, meliputi renungan harian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing melalui WhatsApp group, dan juga renungan mingguan yang diadakan bersama, bisa dilihat bersama, bisa diikuti melalui YouTube SD Strada Santa Maria selama 4 kali renungan yang diadakan secara bersama-sama setiap hari Senin. Selain itu anak-anak, juga diadakan berbagai macam lomba yang sudah kalian ikuti semuanya. Siapa yang tidak ikut lomba? Jangan sampai nyesel loh ya kalau nggak ikut lomba. Hadiahnya luar biasa loh. Wah, ternyata anak-anak SD Strada Santa Maria itu hebat-hebat anak-anak. Ini terbukti lomba lektor yang diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak kita bangga. Kelas 1, kelas 2 luar biasa. Lektornya bagus-bagus, membacanya lancar, intonasinya juga sudah bagus. Nah, ini perlu ditingkatkan, apalagi yang kelas 3, 4, 5, 6. Luar biasa. Sampai Bapak Ibu guru bingung, mana ini yang mendapatkan juara ya? Semuanya bagus semua. Tetapi anak-anak, yang namanya lomba pasti ada yang lebih ya. Artinya ada yang menang, ada yang kurang beruntung, atau pemenangnya kejuaraan ditunda. Masih ada kesempatan lain lagi. Oleh karena itu, nanti kita bersama-sama akan mendengarkan pengumuman lomba. Nah, lomba kelas 1 sampai kelas 6 yang secara umum tadi adalah lomba lektor. Namanya juga bulan kitab suci ya anak-anak ya. Maka kitab suci ini menjadi sumber utama materi yang kita dalami selama 1 bulan ini ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Luar biasa. Yang hari ini sudah diakhiri dengan penutupan bulan kitab suci nasional. Anak-anak, meskipun sudah ditutup bukan berarti sudah selesai ya. Masih harus dilanjutkan untuk hari-hari selanjutnya. Itu lomba lektor yang diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 6. Masih ada lomba lagi loh anak-anak ya. Lomba yang kedua adalah untuk kelas 1, 2 lomba menyanyi. Ini juga Bapak Ibu guru bingung ini menilainya. Suaranya merdu semua, tepat nadanya, temponya juga pas. Memang SD Strada Santa Maria itu luar biasa ya. Maka anak-anak yang sekiranya kurang beruntung pada kesempatan ini masih bisa ditingkatkan untuk berlatih supaya di lain kesempatan nanti bisa meraih kejuaraan ya. Lalu untuk lomba berikutnya kelas 3 sampai kelas 6 ini pengetahuan umum dan juga pemahaman kita seputar kitab suci yang isinya diambil dari renungan-renungan harian dan juga pengetahuan umum tentang keagamaan ya. Ternyata pengetahuan dan juga pemahaman kitab suci anak-anak SD Strada Santa Maria boleh dibanggakan karena kejuaraannya itu luar biasa. Pemenangnya itu beda tipis jumlah skornya. Meskipun demikian, mau tidak mau harus diambil yang terbaik. Oleh karena itu anak-anak, kita sudah tidak bersabar lagi untuk mengikuti dan mendengarkan pengumuman pemenang kejuaraan lomba dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. Oleh karena itu,
Bu Sisil akhiri sampai di sini. Anak-anak boleh langsung dan jangan beranjak dari tempat duduk kalian ya, untuk mengikuti pengumuman kejuaraan lomba pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Salam MDG. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Sudah tidak sabar kalian untuk menunggu pengumuman pemenang lomba BKSN pada hari ini. Hari ini Bu Aser akan membacakan pemenang lomba. Yang pertama adalah untuk kelas 1. Lomba menyanyi kelas 1. Juara harapan 3 diraih oleh kelas 1C atas nama Kaila Lintang Ataya. Juara harapan 2 dari kelas 1C atas nama Yael Eleanor. Juara harapan 1 dari kelas 1B atas nama Felicia Mentari Haryanta. Juara ketiga dari kelas 1A atas nama Brigita Aiko Hutahean. Dan juara kedua Rafael Joshua Wiharjo dari kelas 1B. Dan juara pertama diraih oleh kelas 1A atas nama Edward Wilbert Lijaya. Buat lanjutkan untuk lomba membaca kitab suci. Juara harapan ketiga diraih oleh Hansel Oswald dari kelas 1C. Juara harapan kedua diraih oleh Carolus Melvin Sanuri dari kelas 1A. Juara harapan 1 Maria Jessica Caroline dari kelas 1B. Juara ketiga Jessica Aurelia Handoko dari kelas 1B. Juara kedua Ciera Claudia dari kelas 1C. Dan juara yang pertama adalah dari kelas 1A atas nama Faustina Sherilyn Aprilia. Selamat kepada para pemenang dari kelas 1. Sekarang Bu Aster lanjutkan untuk pemenang dari kelas 2. Untuk yang pertama, lomba menyanyi. Juara harapan 3 diraih dari kelas 2A atas nama Mika Alvaro Silitonga. Juara harapan kedua dari kelas 2B atas nama Alenia Aurora Fonataba. Juara harapan 1 dari kelas 2C Benedikta Lintang Ratnaning Wikan. Juara ketiga dari kelas 2C Delia Maria Saragih. Juara kedua dari kelas 2A atas nama Zita Evelyn Salasika. Dan juara pertama diraih dari kelas 2B atas nama Skolastika Permata Kadensi. Lanjut untuk lomba membaca kitab suci. Juara harapan 3 diraih dari kelas 2A atas nama Sema Alona B.S. Girsang.
Juara harapan kedua diraih dari kelas 2C atas nama Auxilio Andi. Juara harapan 1 dari kelas 2C atas nama Teresia Putri. Juara ketiga dari kelas 2B atas nama Kristabel Ayolsa Sugiarto. Juara kedua dari kelas 2B atas nama Skolastika Permata Kadensi. Dan juara yang pertama untuk lomba membaca kitab suci diraih dari kelas 2A atas nama Zita Evelyn Salasika. Berikutnya, kejuaraan lomba BKSN dari kelas 3. Juara membaca kitab suci. Juara harapan 3, kelas 3A, atas nama Catherine Angela. Juara harapan 2, kelas 3B, atas nama Franciscus Raditya Indarto. Juara harapan 1, kelas 3C, atas nama Tan Cecilia Sieni. Juara 3, kelas 3A, atas nama Kevin Darmawan. Juara 2, kelas 3C, atas nama Adel Priscilia Ramanata. Dan juara 1, kelas 3B, atas nama Victoria Maureen Athena. Lomba kuis kitab suci kelas 3. Juara harapan 3, kelas 3B, atas nama Mikael Alexander Julianus Arifin. Juara harapan 2, kelas 3B, atas nama Gregorius Kristanto Romora Batubara. Juara harapan 1, kelas 3A, atas nama Gios Manwarar. Juara 3, kelas 3A, atas nama Angeline Valerie Susilo. Juara 2, kelas 3A, atas nama Helen Evivania Sianipar. Juara 1, kelas 3A, atas nama Rafael Diandre Paris. Dan berikutnya kejuaraan lomba BKSN kelas 4. Juara lomba kuis kitab suci. Juara harapan 3, kelas 4B, atas nama Veronica Clarissa Trisna. Juara harapan 2, kelas 4B, atas nama Caroline Evelyn Chandra. Juara harapan 1, kelas 4C, atas nama Mikael Kristanto Wijaya. Juara 3, kelas 4A, atas nama Elizabeth Michelle Alexandra Sitonga. Juara 2, kelas 4C, atas nama Mikael Aditya Naravia. Dan juara 1, kelas 4A, atas nama Francisca Harlin Sutanto. Berikutnya anak-anak, untuk kejuaraan
membaca kitab suci kelas 4. Juara harapan 3 dari kelas 4C atas nama Dionysius Narendra Nayotama. Juara harapan 2 dari kelas 4B atas nama Glory Manulang. Juara harapan 1 dari kelas 4C atas nama Alexander Yo. Juara 3 dari kelas 4B atas nama Ceris Rabita Setiawan. Juara 2 dari kelas 4A atas nama Rodita. Dan untuk juara 1 dari kelas 4A atas nama Cecilia Janet. Terima kasih, demikian juaraan dari kelas 3 dan 4. Selamat pagi anak-anak. Kembali Ibu akan melanjutkan untuk membacakan pemenang dari lomba kuis kitab suci dan lomba membaca kitab suci dari kelas 5 dan 6. Ayo anak-anak disimak ya, diperhatikan siapa yang juara. Pasti di antara kalian semua ada yang menjadi pemenangnya. Oke, Ibu akan mulai dari lomba kuis kitab suci. Juara harapan ketiga diperoleh oleh Nathanael Ricardo Darel dari kelas 5C. Juara harapan 2 diperoleh oleh Aurelia Valesa Handayani dari kelas 5P. Juara harapan 1 diperoleh oleh Frederick Jevon Cahyadi dari kelas 5B. Juara ketiga Restandio Adriano dari kelas 5B. Juara 2 diperoleh oleh Venena Karisa Krismada dari kelas 5C. Juara pertama Areta Gracia Siregar dari kelas 5C. Ibu lanjutkan untuk yang lomba membaca kitab suci. Juara harapan ketiga diperoleh oleh Marvel Briliano dari kelas 5A. Juara harapan 2 diperoleh Cornelia Kirana Raya dari kelas 5B. Juara harapan 1 diperoleh oleh Rendina Manalu dari kelas 5C. Juara 3 diperoleh oleh Nicholas Galeno Levi dari kelas 5A. Juara 2 Chelsea Setiadi dari kelas 5C. Juara pertama Shiren Nachita Manik dari kelas 5B. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 5. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan atau belum memperoleh kejuaraan ini, tetap semangat dan berlatih terus. Siapa tahu nanti masih ada lomba-lomba lagi dan tentunya anak-anak akan menjadi pemenangnya. Ibu lanjutkan untuk yang kelas 6. Juara membaca kitab suci untuk kelas 6. Juara harapan 3 diperoleh oleh Shane Brandon Baker dari kelas 6B. Juara harapan 2 Teresia Christy dari kelas 6B.
Juara harapan 1, Anastasius Alvin Aditya dari kelas 6C. Juara 3, Rasya Ashara dari kelas 6C. Juara kedua, Celeste Janet Sidarta dari kelas 6A. Dan pemenang juara 1 adalah Jenny Livana Gunawan dari kelas 6A. Lomba kuis kitab suci untuk kelas 6. Juara harapan 3, Devin Christine dari kelas 6C. Juara harapan 2, Nathan Bradley Simorangkir dari kelas 6B. Juara harapan 1, Michelle Aurelia Salim dari kelas 6A. Juara ketiga, Abednego Gesit Tantra dari kelas 6C. Juara kedua, Celeste Janet Sidarta dari kelas 6A. Dan juara satunya adalah Meta Tanamor dari kelas 6C. Demikianlah pengumuman hasil lomba kuis kitab suci dan membaca kitab suci kelas 5 dan 6. Sekian, terima kasih. Salam AMDG.